Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin hadirat, mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan nikmat ilmu iman, Islam dan ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah marzuqna husnul khatimah, Allah marzuqna husnul khatimah, Allah marzuqna husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta umat yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk bisa mendapat syafaat dari Nabi, dan mudah-mudahan kita bisa semua masuk dalam surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Di masih suasana Dzulhijjah ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan Dzulhijjah kemarin, ya, dari 1 sampai 10. Ya, puasa kita, sedekah kita, takbir kita, tahmid, tasbih, ya, tahlil kita, dan juga kurban kita dan amal-amal lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk untuk terus beramal soleh, dan juga diberi petunjuk untuk menjauhkan larangan-larangan Allah, dan terus istiqomah dalam iman sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan sebagaimana yang kemarin kita bahas, ya. Kaji kita dari sini sampai ke depan ini pembahasannya agak panjang, tapi berseri-seri atau berbab-bab, ya, ada bab-babnya, ya, tentang yang kita kemarin bahas ilmu hakikat. Ya, saya berharap ini semua sudah senior mengaji sudah lama. Kita mengaji sudah mulai dari 2002. Sekarang 2022, berarti sudah 20 tahun kita mengaji. Ya, jadi harusnya kajinya sudah naik level. Ya, jadi bahasan yang cetek-cetek itu saya berharap sudah sebagiannya sudah lulus gitu. Jangan sampai tiap tahun tuh bahasannya asih ikhtilaf terus, yang bawaannya banyak bertengkarnya. Ya, kode ikhtilaf sudah lapang dada saja. Ya, karena ikhtilaf itu tidak pernah selesai, dari dulu sudah ada perbedaan dari zaman para sahabat, bahkan ada pun sedikit di zaman Nabi perbedaan ikhtilaf itu, ya, sampai zaman sahabat, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Maka kita mari toleransi perbedaan itu. Jangan merasa kita paling benar, jangan pula orang lain yang salah. Ya, kita yakini mana apa kita yakini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saudara kita pun benar. Ya, jadi gitu. Apalagi kalau kaitan dengan fikih itu bisa benar 2, bisa benar 3, bisa benar 4. Kenapa tidak gitu loh. Ya. Jadi jangan kita yang benar, orang lain salah. Ya. Mau puasa hari Jumat Arafahnya mangga, mau lebarannya hari Ahad mangga, silahkan. Mau lebarannya hari Sabtu mangga, silahkan. Mana keyakinan kita? Jadi begitu. Silahkan kita mentoleransi perbedaan-perbedaan. Semua punya dalil, makanya dinamakan fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Yang namanya pemahaman itu bisa berbeda. Kepala boleh sama hitam, tapi isinya beda-beda. Biar sahabat sekalipun, zaman sahabat sudah banyak perbedaan-perbedaan itu. Ya, mari kita toleransi. Ya, silahkan putuskan semua berdasarkan musyawarah kita. Kira-kira mau pilih mana? Habis itu Bismillah. Ya, tidak ada yang satu lebih benar dari yang lain. Bisa benar dua-duanya, bisa 3, bisa benar 3-3.
Ya, maka kaji kita harus naik level. Ya, kita harus semua latihan berbesar diri. Perpecahan umat ini tidak akan pernah bisa selesai kalau semua tidak pernah berbesar diri terhadap perbedaan-perbedaan, terhadap ikhtilaf. Maka kaji kita saya bilang tadi masuk pada ilmu hakikat. Kalau insya Allah pada ilmu hakikat semua akan menjadi bijaksana. Kalau kita sudah sampai pada level hakikat saya bilang kemarin, ya, kita menjadi orang yang bijaksana, menilai sesuatu itu tidak pada apa yang nampak saja, tapi menilai itu sampai jauh ke depan, apa di balik itu, hikmah di balik sesuatu, bahkan sampai nanti di akhir akhirat. Ya, jadi gitu, kita menilai itu sampai jauh, sampai hari akhirat. Itu namanya ilmu hikmah, itu namanya ilmu hakikat. Kita lebih bijaksana, ya, lebih adil dalam menilai sesuatu, ya, lebih fair dalam menilai sesuatu. Kita tidak bisa terprovokasi. Yang saya bilang kemarin, tidak bisa terprovokasi oleh apa namanya keadaan, tidak bisa diprovokasi oleh orang. Bahkan setan pun tidak bisa memprovokasi kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setan nggak bisa memprovokasi, karena setan itu selalu menyesatkan manusia pada sesuatu yang nampak. Dia mengkamuflase, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dia menghiasi sesuatu yang salah jadi seolah-olah benar, menghiasi sesuatu yang benar seolah-olah salah. Jadi begitu. Tapi kalau kita sudah masuk kepada inti sesuatu, insya Allah tidak bisa kita dikelabui, tidak bisa kita disesatkan oleh setan. Jadi begitu. Jadi setan pun tak mampu atas izin Allah untuk menyesatkan kita, menipu kita. Ya ayuhan nas, inna wa'dal haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata Allah, wahai manusia, sungguhnya apa yang Allah tetapkan itu, apa yang Allah janjikan itu semuanya hakikat, semuanya benar. Kebenaran yang pasti mutlak. Sementara dunia yang kalian berada di dalamnya ini enggak serba enggak pasti, semua serba relatif. Ya, jangan sampai dunia ini membuat kalian tertipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai juga setan ini membuat kalian tertipu. Jadi setan itu selalu gitu, menghiasi perbuatan-perbuatan manusia, menggambarkan suatu seolah-olah bagus padahal nggak bagus, dan seterusnya. Nah, jadi karena itu maka kaji kita harus naik level. Ya, kita kaji kita nanti ke depan ini per bab-babnya masuk. Jadi supaya kita jadi orang yang bijaksana. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang bijaksana dalam menilai sesuatu, ya saya bilang tadi, kita dalam beriman ini kita firm. Begitu kita sudah menjadi orang yang bijaksana, dalam bahasa Al-Quran namanya ulul albab, atau dalam bahasa yang lain namanya ahli hikmah. Ya, orang yang cerdas itu dalam pandangan ini orang yang cerdas. Ya, dalam pandangan Islam orang yang cerdas itu istilahnya dalam Al-Quran ada satu namanya istilahnya ulul albab, orang yang punya akal dan hati yang jernih. Yang kedua istilahnya ahli hikmah, bukan ahli hikmah yang dukun-dukun itu, bukan, itu nggak betul itu. Ya, ahli hikmah dalam konteks yang benar. Ya, jadi gitu. Itu dalam Al-Quran dikatakan hikmah itu artinya kebijaksanaan, wisdom. Ya, jadi orang yang bijaksana itu tidak akan bisa ya bukan hanya bijaksana, tapi ya dia sangat memahami kondisi sampai ke akar-akar masalah itu, sampai ke dalam, bahkan sampai ke akhirat sana dia bisa menembus inti dari permasalahan itu. Ya, coba kita lihat, belum kita bahas dalam surat kedua ayat 269 itu. Ya, yu'tihil hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yatadzakkaru illa ulul albab. Nah, ayat itu di atas itu dimulai oleh setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya, setan itu akan selalu menakut-nakuti kita, menipu kita. Satu seolah-olah benar. Infak, dibilangnya kau nanti miskin. Ya, kau akan bikin orang miskin tambah miskin kalau kau berinfak. Nah, ini setan ini begitu pekerjaannya, sehingga kita menjadi nggak mau infak. Akhirnya kita menjadi orang yang bakhil. Padahal Allah mengatakan dengan infak itu justru harta kau bertambah, kata Allah. Justru dengan infak itu kau diampuni dosa-dosamu. Bahkan lipat gandanya sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Siapa orang yang bisa sampai seperti ini? Itulah namakan orang ahli hikmah. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah itu, kebijaksanaan itu, ya, yang saya katakan tadi, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa may yatadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa demikian
kecuali orang-orang yang ulul albab. Nah, kalau udah sampai seperti ini nggak akan bisa. Makanya orang ulul albab itu pasti beriman dan pasti bertakwa. Makanya saya katakan kemarin, orang ulul albab itu udah satu paket dengan orang takwa. Orang ulul albab akan bertakwa, orang takwa itu pasti ulul albab. Sering digandeng ini. Makanya dalam surah 2 ayat 197 itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Berbekallah kalian. Ini namanya sebelum tadi. Yang namanya hakikat itu berbekallah kalian. Nah, apa hakikat bekal? Nah, kalau kita dalam logika manusia, yang namanya bekal itu bawa nasi, bawa barang, bawa persiapan-persiapan hidup. Bukan itu kata Allah hakikat dari bekal itu. Nah, ini hakikat nih. Yang namanya kau berbekal dalam kehidupanmu itu bukan dengan hartamu, bukan dengan jabatanmu, bukan dengan uangmu, bukan dengan semua yang kau miliki, itu bukan bekal. Itu bekal zahir dalam akalmu. Tapi sesungguhnya bekal yang hakiki itu at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebenar-benar bekal itu adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian semua wahai orang-orang yang berakal. Nah, jadi begitu kita sudah sampai pada ilmu hikmah ini, begitu sampai berpikir hakikat, kita menjadi orang yang bijaksana dalam sesuatu. Tidak bisa diprovokasi. Setan tidak bisa memprovokasinya, hatta setan dengan izin Allah tentunya. Ya, kalaupun terprovokasi, kalaupun sempat tersalahkan atau tertipu oleh setan, itu dia nggak lama-lama karena cepat dia sadar. Makanya saya bilang dulu, sifat orang takwa itu apa beda dengan orang beriman? Orang takwa itu bukan tidak bisa bikin salah, bukan tidak bisa bikin dosa. Orang cerdas itu bukan tidak bisa bikin salah, tapi bagi once dia salah, dia langsung sadar. Begitu. Ya, dia langsung sadar. Nah, itulah sifat orang takwa yang kita gambarkan dalam surah 3 ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa atau menzalimi diri sendiri, tergoda oleh setan, tertipu oleh setan, dzakarallah, cepat dia ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, saat itu langsung dia bermohon ampun pada dosa-dosa kepada Allah atas dosa-dosanya. Walam may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan itu. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Jadi balik pada tadi, Pak. Jadi begitu kita sudah sampai pada ini, kita akan menjadi bijaksana. Ya, akhirnya kita punya berikutnya akhirnya kita menjadi punya orang yang yakin dalam segala, karena kita sudah ilmunya sudah sampai jauh, sampai hari akhir sana, kita menjadi orang yang yakin. Nggak akan goyang lagi tuh, Pak. Iman kita nggak goyang lagi, kokoh. Iman itu jadi orang yang yakin gitu, kokoh, nggak akan goyang lagi. Makanya salah satu sifat orang takwa itu ada wabil akhirati hum yuqinun. Surat apa? Al-Baqarah ayat 4. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila ujungnya wa bil akhirati hum yuqinun. Makanya orang seperti ini, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka tuh selalu berada dalam petunjuk Allah sampai akhir hayatnya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah pasti orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Surat 2 mulai dari ayat 2 sampai ayat 5. Jadi kita jadi orang yang yakin, Pak. Maka dari dulu saya katakan orang takwa itu orang yang yakin. Apa beda orang takwa dengan orang beriman? Orang takwa itu orang yang imannya sudah firm, sudah yakin, nggak goyang-goyang lagi tuh atas izin Allah. Makanya orang takwa itu namanya ulaikal ladzina sodaku, orang yang imannya sudah benar. Yang Allah jelaskan dalam surat 2 ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi, dan ujungnya apa? Ulaikal ladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Itu perbedaannya. Orang takwa itu imannya itu sudah nggak goyang, firm imannya. Karena dia sudah sampai pada ilmu tadi, ilmu hakikat, pengetahuannya sudah sampai ilmu hakikat.
Beda dengan orang beriman. Orang beriman bisa ngasih yang cetek-cetek, bisa saja pengetahuan yang cetek-cetek. Itu bedanya. Makanya orang beriman itu imannya belum kokoh, bisa naik dan turun, depend on condition. Tergantung tempat, tergantung waktu, tergantung kondisi. Maka saya bilang tadi perbedaannya. Di masjid imannya naik, di luar masjid, di pasar, di mall bisa turun. Bersama orang soleh imannya naik, bersama orang salah bisa turun. Lagi susah imannya naik, lagi senang bisa turun, atau sebaliknya, bisa lagi susah dia naik, atau lagi senang dia naik, lagi susah dia turun, bisa begitu, tergantung kondisi. Tapi orang takwa enggak, itu perbedaannya. Di mana saja bersama orang soleh tetap terjaga kesolehannya, bersama orang salah tetap dia benar dalam kesolehannya. Di masjid tetap dia soleh, di luar masjid, di mall, di pasar ya, sendiri dia soleh, bersama-sama orang lain pun dia soleh. Nggak akan nggak akan tergoyahkan dia, karena dia sudah firm. Itu bedanya antara orang beriman dengan orang bertakwa. Maka kita disuruh orang bertakwa. Maka saya dulu katakan orang takwa itu orang yang pasti matinya husnul khatimah atas izin Allah. Itu beda dengan orang biasa. Makanya orang beriman biasa itu al-imanu yazidu wa yanqusu, naik dan turun. Orang beriman itu masih bisa digoda oleh setan. Bisa digoda banget, masih bisa tertipu orang beriman itu. Tapi kalau sudah jadi takwa tidak, karena dia sudah sampai pada ilmu hakikat. Nah, yang ketiga adalah orang yang sudah sampai pada ilmu hakikat ini, insya Allah orang ini akan dalam beramal nih selalu ikhlas, Pak. Selalu dia ikhlas, kan sudah sampai ilmu hakikat. Apa ciri ikhlas? 3. Apa ciri ikhlas? 3. 1, melakukan sesuatu untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, ikhlas itu dalam berbuat dia selalu the best. Orang ikhlas itu selalu the best, Pak. Jadi kalau karena Allah Ta'ala doang, kalau nggak the best itu belum ikhlas, Pak. Belum. Ikhlas itu bukan hanya lillahi ta'ala, tapi juga the best kita mengerjakannya. Oh, saya kan lillahi ta'ala ikhlas. Oh, belum tentu. The best dulu yang kedua, baru. Salatnya ikhlas, orang takwa itu salatnya the best. Apa salat yang the best? Maka salah satu dulu saya bilang apa beda orang beriman dengan orang takwa dalam hal amal soleh, dia ikhlas dan dia the best. Ya bagaimana nggak the best? Masa untuk Allah? Artinya kan melakukan sesuatu untuk Allah itu kan ikhlas, betul? Betul atau betul, Bu? Nah, masa untuk Allah asal-asalan? Mungkin nggak? Halo? Mungkin nggak? Halo semuanya nih? Mungkin nggak untuk Allah asal-asalan? Kita lihat, nah ini kan yang digambarkan Allah dalam peristiwa anak Nabi Adam yang Habil dengan Kabil dalam berkurban. Habil berkurban yang terbaik, the best, karena ikhlasnya dia. Tapi Kabil karena dia tidak ikhlas, dia ambil yang asal-asalan, yang BS-BS. Makanya tentang peristiwa itu Allah mengatakan innama yutaqabbalu minal muttaqin. Yang diterima Allah itu adalah amal orang-orang takwa. Kenapa? Dia ikhlas dan dia the best. Itu. Jadi mulai sekarang untuk Allah harus yang terbaik. Kalau belum terbaik itu belum ikhlas namanya. Masa kau untuk Allah kau pikir asal-asalan, untuk dirimu kau bikin terbagus. Nah, yang ketiga, ciri orang ikhlas itu ya dipuji, dihina, di apapun nggak nambah, atau dipuji nggak nambah amalnya, dihina pun nggak berkurang amalnya. Orang terima kasih nggak bertambah amalnya, orang nggak terima kasih pun nggak berkurang amalnya. Maka nggak bisa diprovokasi dia. Nah, itu ciri orang ikhlas yang ketiga. Ya, bagaimana dia mau bisa minta minta pujian? Bagaimana dia mau minta orang balas jasa? Karena salah satu ciri orang ikhlas itu dia berbuat di samping karena Allah untuk dirinya juga, untuk kebaikan dirinya.
Makanya orang ilmu hakikat itu dia dalam beramal Pak, dia untuk dirinya Pak. Orang hakikat tuh aku sholat, aku puasa, aku sedekah, aku zakat, aku baca Quran, aku untuk aku. Memang tujuannya untuk Allah ibadah, tapi manfaatnya untuk diriku. Itu ilmu hakikat itu. Ya, namanya ibadah manfaatnya untuk aku, apa urusannya sama kau? Kau tengok nggak kau tengok orang untuk aku, kok ya aku kerja sendiri lah. Kau nengok nggak ada urusan. Kau puji nggak puji, untuk apa? Masa kita berbuat suatu keuntungannya buat kita pengen dipuji orang lah? Perlu nggak kita dipuji orang? Orang untuk kita keuntungannya perlu nggak? Makanya kalau perlu itu aneh. Makanya ketika kita sudah ini, insya Allah kita ikhlas jalan. Yang saya gambarkan surat 2 ayat 272 yang kemarin hampir sebulan kita bahas. Surat 2 ayat 27 itu dimulai dari situ. Ikhlas itu dimulai dari begitu kita beramal karena untuk kepentingan, keuntungan untuk diri kita. Ini ayat asbabun nuzulnya. Kemarin saya tidak ceritakan. Ini ayat ini asbabun nuzulnya. Ada orang rajin sedekah. Tiap malam dia bersedekah. Malam siang dia bersedekah. Maka mulai sekarang kalau sedekah itu Pak, jangan siang saja, malam juga. Latihan ibadah, sedekah itu malam. Karena ayat ini berkaitan dengan malam. Juga dia bersedekah pada waktu malam. Malam-malam dia, pokoknya aku keluar rumah malam-malam, siapa yang aku jumpa, aku kasih duit. Nah, gitu dia. Siapa yang aku jumpa, aku kasih. Keluar dari satu malam dia, ketemu seorang, dia kasih. Pagi-pagi dia dengar orang yang dikasihnya tuh Pak, ternyata pencuri. Dia bilang, ya Allah, kenapa gua ngasih pencuri? Sia-sia dong ngasih sedekah sama pencuri. Udah, malam berikutnya nggak ada apa, pokoknya malam ini pun aku kalau apa jumpa, aku sedekah juga. Ketemu lagi ada seorang, dikasih lagi sama dia, ternyata perempuan. Rupanya besok pagi dia dengar, ternyata orang dia sedekahin itu malah pelacur. Aduh, kok pelacur sih? Gitu loh, yang disedekahin besoknya lagi nggak apa-apa, aku tetap bersedekah. Malam besok lagi dia bersedekah, ternyata yang dia kasih itu orang kaya Pak. Loh, kok orang kaya dikasih sedekah? Akhirnya pikir, kira-kira sedekahku ini diterima nggak ya? Karena aku ngasih orang nggak bener semua nih. Satu orang pencuri, kedua pelacur, ketiga kira-kira diterima nggak sama Allah ini? Nah, turun ayat ini. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Don ayat ini. Apa maksudnya? Laisa 'alaika hudahum. Urusan hidayah kata Allah, mau orang beriman tak beriman, orang baik enggak baik, bukan urusan kau kata Allah. Itu urusanku mau berhidayah. Jadi urusan kita bukan berhidayah, itu urusan Allah. Mau orang bajingan, mau orang bandit, mau orang apa, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Dikritik kita. Dan urusan kau apa? Berinfak. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kau infakkan kepada siapa saja. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qur'an, Pak, dalam bahasa tafsir itu, kalau ada suatu kata kerja namanya transitif. Kita belajar bahasa Indonesia. Apa kata kerja transitif? Halo, Bapak, belajar bahasa Indonesia dulu. Kalau pada ngantuk semua ini. Ustadz begini kencang suaranya masih ngantuk, gawat kita nih. Udah belajarnya ilmu hakikat, kencang ustadznya ngantuk lagi, waduh, gawat kita nih. Nah, apa kata kerja transitif, apa sih ingat nggak? Apa kata transitif? Kalau dalam bahasa Arab namanya muta'addi. Dalam bahasa Arab tuh di sisi dari itunya namanya, dari sisi objeknya itu namanya lazim, ada namanya muta'addi. Transitif bahasa intransitif. Transitif itu suatu kata kerjaan yang ada objeknya. Aku melihat, apa yang kau lihat? Objeknya, itu namanya transitif. Aku duduk, itu intransitif, nggak ada objeknya.
Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu Pak, kalau ada satu kalimat yang ada apa dulu? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kan gitu kan. SP, OK. Belajar sedikit lah kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak ada nih Pak. Kalau ada kata kerja transitif harus ada objeknya. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa tafsir, dalam bahasa nggak harus Pak. Nggak harus ada objeknya. Makanya kalau satu kata kerja transitif mutaaddi itu yang harusnya ada objek tidak ada disebut objeknya, berarti objeknya mencakup apa saja dalam kalimat itu. Nah, begitu maksud. Contoh dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Allah. Itu mutaaddi, transitif. Bacalah. Tapi Allah tidak sebut apa yang harus kau baca. Tapi intinya kau membaca bismika rabbik, dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Membaca itu transitif. Artinya apa yang kau baca? Apa saja silahkan kau baca kata Allah. Begitu. Apa saja silahkan kau baca. Tapi intinya bukan apa yang kau baca, tapi intinya bismika rabbik. Intinya adalah kau membaca dengan nama Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Silahkan baca apa saja. Kau baca alam, kau baca buku, kau baca apa saja, baca peristiwa, silahkan kau baca apa saja. Intinya bukan di situ, bukan apa yang kau baca, tapi Iqra bismika rabbik. Terus sama tadi, berinfak kepada siapa? Nggak disebut. Berinfak kepada ayat yang lain ada. Kepada siapa kau berinfak? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, kepada siapa mereka harus berinfak? Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil. Nah, disebutkan di situ kepada siapa kau berinfak? Pertama kepada orang tuamu, kedua aqrabin keluargamu, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, terus wa bani sabil. Nah, disebut orang-orangnya. Tapi dalam ayat ini orangnya tidak disebut. Berarti apa tadi? Kalau tidak disebut berarti apa? Kalau tidak disebut berarti apa? Siapa saja, mau kaya, mau miskin, mau bandit, mau bajingan, mau orang baik, nggak ada urusan. Kenapa? Urusan mereka adalah urusan hidayah. Urusan siapa itu? Urusan Allah. Tapi urusan kau infak. Yang penting apa yang kau infak itu min khair, kebaikan. Nah, pada hakikatnya infakmu itu bukan untuk siapa-siapa, bukan kepada orang yang kau kasih tadi, tapi fali anfusikum. Sungguh hakikatnya infakmu untuk dirimu sendiri. Nah, jadi gitu Pak maksudnya. Yang hakikatnya. Jadi infak pada hakikatnya bukan untuk orang yang keuntungannya bukan untuk orang yang kita berarti kalau kau kasih sama orang kaya bukan dia yang untung, walaupun secara materi, secara zahir dia dapat uang. Bukan kepada pencuri, bukan kepada pelacur tadi, bukan kepada siapalah. Karena pada hakikatnya infak kau itu kebaikannya fali anfusikum, untuk dirimu sendiri. Berarti yang untung siapa? Dirimu. Karena yang untung dirimu, ada peduli nggak sama orang lain yang dapat? Nggak ada urusan siapapun dia. Ya kecuali kalau dia bilang, Pak minta duit lah Pak, saya mau mabuk, mau tenggen. Nah, jangan dikasih, udah jelas mintanya kayak gitu. Udah jelas-jelas ngomong gitu, jangan dikasih. Tapi kalau Pak saya minta makan Pak, buat makan, udah kasih. Habis itu dia mau nipu entah apa, dia urusan dia, bukan urusan kamu. Karena urusan hidayah tadi urusan siapa? Laisa alaika hudahum. Bukan urusanmu, urusan hidayah itu kata Allah, itu urusan Allah. Nah, lihat ayat berikutnya, wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillah. Ah, di sini Pak. Coba saya mau tanya, coba baca terjemahan. Ini kalau kita tidak faham dalam terjemahannya, mungkin kita bisa agak kurang sensitif kita. Coba baca terjemahannya Pak. Surat 2 272. Baca terjemahannya. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Stop. Itu dulu. Nah, sekarang yang berikutnya. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Ah, di sini misleadnya di sini nih, kekurangan ini. Di situ dia bahasanya bahasa perintah, bahasa larangan. Dan janganlah kamu berinfak.
Walaupun ya maksudnya hampir sama, tapi intinya berbeda. Ayat ini bukan melarang, kalimatnya bukan kalimat larangan, tapi kalimatnya kalimat pernyataan. Nah, boleh belajar bahasa Arab begitu. Bukan wala tunfiku illa btigha wajh, bukan wala tunfiku. Kalau wala tunfiku itu berarti kalimatnya larangan. Janganlah kau berinfak kecuali karena, bukan begitu, tapi wama tunfikuna illa, kalimatnya bukannya, tapi kalimat pernyataan. Beda nggak antara pernyataan dengan perintah? Beda nggak atau larangan? Beda lah Pak. Apa bedanya? Jadi kalau terjemahan benernya bukan janganlah, tapi tidaklah kau berinfak kecuali karena mencari ridho Allah. Kalimatnya bukan larangan, walaupun salah satu maknanya adalah ini larangan yang, jadi dalam bahasa Arab Pak, kalau kita melarang orang dengan kalimat perintah atau larangan itu belum kuat, tapi kalau kalimatnya pernyataan itu dahsyat tuh. Kau jangan makan, itu ya melarang. Jadi tapi kau tidak makan itu kapanpun, dimanapun. Wah, kalau kita bilang itu kalimatnya bukan larangan bro, tapi kalimat apa? Berarti dia selamanya, tidak tergantung. Makanya alimat ini dikatakan kau tidak berinfak kecuali untuk artinya apa? Orang kalau sudah di atasnya dia berinfak untuk keyakinannya ada berpulang pada dirinya, maka efeknya, maka dia setiap dia infak pasti akan apa? Dia akan ikhlas. Nah, itu maksudnya, akan ikhlas dia. Jadi kalau kita sudah, makanya salah satu teknik untuk ikhlas itu mulai sekarang beramal untuk dirimu, niatkan kebaikan dan manfaatnya, pasti kok ikhlas. Betul. Nah, mulai sekarang niatkan sholat saya untuk siapa? Untuk aku manfaatnya. So, untuk apa kok tidak ikhlas? Orang untuk aku kok. Puasaku untuk aku, sholatku untuk aku, sedekahku untuk aku manfaatnya, baca Quran untuk aku. Nah kalau untuk aku semuanya, ngapain aku butuh pujian orang? Ngapain aku butuh orang terima kasih ataupun tidak? Betul. Maka dahsyat Pak kalau udah begini. Maka tapi jangan khawatir, kata Allah ayat berikutnya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Gak usah khawatir, walaupun kau ikhlas hanya mencari itu, apa yang kau infakkan disempurnakan pahalanya. Wa antum la tuzlamun, kau tidak akan pernah dirugikan sedikit pun, kata Allah. Bahkan dilipat gandakan berapa? 261-nya sebelumnya 700 kali lipat minimal. Makanya ayat berikutnya kenapa? Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirron wa alaniyatan. Nah, orang kalau sudah begitu, maka dia berinfak kapan saja. Malam dia berinfak, siang dia berinfak, sirron kadang terang-terang, sembunyi-sembunyi dia berinfak, alaniyatan atau dia. Makanya sahabat-sahabat dulu Pak, kalau dia berinfak dia bagi 4. Kadang dia, kalau misalnya harta, ya, kalau dia lihat ayat ini, misalnya dia punya, ya sederhana kira-kira 1 juta, dia bagi 4, 250, kira-kira begitu. Ya, terserah proporsional, kira-kira 4 lah bagiannya, mau proporsional mau enggak. Nah yang 1/4 disedekahkannya malam, yang 1/4 disedekahkannya siang, yang 1/4 dia sedekah terang-terangan, yang 1/4 dia sedekah gelap-gelapan. Ayat ini, ayat berapa? 274-nya. Alladzina yunfikuna amwalahum bilaili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Betul Bang? Tengok dulu, betul nggak? Ah, betul. Nah sekarang, ya gimana dia nggak ikhlas? Orang kebaikan untuk diri sendiri. Maka saya katakan tadi, orang susah ilmu hakikat itu dalam ibadah, maka setelah dia yakin, yang ketiga apa tadi? Dia akan selalu ikhlas dalam beramal apapun. Dia akan ikhlas. Maka saya katakan tadi, orang yang sudah ikhlas kira-kira bisa digoda setan nggak? Orang yang sudah ikhlas bisa digoda setan nggak? Makanya setan paling tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Maka ketika setan bersumpah, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin, atau dalam qiraah yang lain al-mukhlisin. Aku akan sesatkan seluruh manusia ya Allah bi'izzatika, dengan kemuliaanmu,
illa ibadaka, kecuali hamba-hamba engkau yang al-mukhlasin, yang ikhlas, atau al-mukhlisin dalam qiraat yang lain. Di dalam qiraat bisa dibaca al-mukhlasin, bisa dibaca al-mukhlisin. Bedanya apa? Mukhlas sama mukhlis, Pak. Walaupun sama-sama ikhlas. Kalau mukhlas itu lebih tinggi, ikhlasnya sudah apa, mendarah daging, nah, kira-kira gitu. Kalau mukhlis itu ikhlasnya dia masih by intention. Apa saya kitanya? Apa bedanya mukhlis sama mukhlas? Kalau mukhlas itu apa? Ikhlasnya sudah otomatis, ya gitu loh. Tapi sudah refleks. Tapi kalau mukhlis itu ikhlasnya apa? By intention. Maksudnya apa? Dia aku harus ikhlas aja gitu. Dia harus mendrive dulu. Nah, itu bedanya. Berarti lebih tinggi apa? Mukhlis atau mukhlas? Mukhlas lebih tinggi. Makanya qiraat itu yang paling itu namanya mukhlasin, bukan mukhlisin. Walaupun dalam qiraat lain boleh dibaca mukhlisin. Sama-sama maksudnya sama-sama orang ikhlas. Balik pada yang tadi. Jadi yang ketiga, orang yang sudah dapat ilmu hikmah itu yakin. Yang ketiga adalah apa? Dia menjadi orang ikhlas dalam amal. Apa saja. Makanya mulai sekarang ibu-ibu, makanya setan nggak sangka ibu-ibu sudah melayani suami, bukan karena kau suamiku. Iyalah karena kau suamiku lah. Kalau orang lain gak akan mungkin kulayani juga. Maksudnya begitu dalam ilmu hakikatnya. Maksudnya kulayani kau karena aku ingin mencari ridho Allah, bukan mencari ridhomu, wahai suamiku. Kau sayang sama aku enggak, itu bukan urusanku. Itu urusan siapa tadi? Laisa alaika, udah urusan siapa? Urusan Allah. Urusan kau sama Allah tanggung jawabnya, bukan sama aku. Mau kau balas, mau kau ridho, mau kau marah, mau kau tak puji aku, mau kau puji, mau kau apa, urusan kau sama Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanku. Urusan aku apa? Aku lakukan ini untuk cari ridho. Karena untungnya buat siapa? Untuk diriku. Aku melayani engkau, bukan engkau. Memang enaknya kau dapat, tapi untungnya buat aku. Kan enak ibadah kayak gini, Pak. Sehingga akhirnya orang puji nggak puji, orang balas orang nggak balas, kita nggak ada urusan. Tetap kita beramal. Nah, kalau kita kan kadang kan enggak. Kalau suami kita kurang sikit ini, udah mulai kita kurang melayani. Betul, Bu. Coba bukakan itu dulu kaca itu biar nampak muka ibu-ibu ini dulu. Ibu ini sengaja tutup biar nggak nampak Ustadz ini. Bu, ada suara ibu-ibu. Ini baru sedap sikit. Harus begitu dong, Bu. Nggak ada urusan. Sudah capek-capek aku bikin makan, bikin ini apa, malah dibilangnya asin, dipujinya pun tidak. Nggak mau aku masak lagi. Itu nggak ikhlas itu. Udah capek-capek aku layani, dia kawin lagi, udah nggak mau aku lagi. Itu nggak ikhlas itu. Itu diprovokasi setan tuh, digosok sama setan. Setan gosoknya gitu, Bu. Kadang-kadang setannya pinter, dia nggak bisa gosok lewat yang nggak nampak, dia gosok melalui setan yang nampak. Berupa teman-teman kita lah, berupa mertua lah, berupa siapa saja. Minal jinnati wanas. Maka kalau udah ikhlas, Bu, setan nggak bisa memprovokasi. Kagak ada urusan, Bang. Itu urusan kau sama Allah. Laisa alaika hudahum. Urusan kau sama Allah, Bang. Kau tanggung jawab. Tapi urusan aku melain kau kan aku cari ridho Allah. Oh, umat. Ibu-ibu kayak gini, surga, Bu. Surga. Bapak jangan ketawa. Nah, bapak juga begitu, ngasih makan istri, ngasih makan anak, bukan mencari ridho istri. Entah-entah istri cemberut, kau cemberut, tahu kasih belanja kau nanti. Nggak ada urusan kau cemberut, kau apa urusan kau sama Allah. Urusan aku kasih makan yang terbaik. Gitu, karena aku diperintahkan Allah untuk memberikan yang terbaik buat istriku. Karena aku lillahi ta'ala. Oh, kan sedap kalau gitu. Karena ikhlas tadi apa? Satu, mencari untuk ridho Allah, rahmat. Dua, the best. Tiga, puji orang, nggak ada puji orang, dan nggak ada urusan. Gitu loh. Kalau bisa yang tiga ini. Jadi makna ikhlas itu yang tiga ini, Pak. Ya, jadi jangan bukan hanya sekedar apa? Dia ada rentetan, bukan hanya sekedar apa tadi? Lillahi
Kalau tidak the best, bukan. Kalau dipuji kembang hidungnya, senang boleh, tapi jangan kembang hidungnya, atau bahasa Medannya naik kupingnya sebelah. Orang Medan suka gitu Pak, naik kupingnya sebelah. Naik kuping sebelah itu berarti bangga banget, kira-kira begitu. Atau kembang hidungnya, itu biasa bahasa Medan tuh. Ya, jadi itu syarat ikhlasnya ketiga itu. Nah kalau sudah begini, nggak bisa diprovokasi oleh siapapun, setan yang nampak maupun nggak nampak, diprovokasi sama orang lain. Aku kok suamiku itu begini, tahan kau begitu kan sama suami kau. Enggak, aku ini ikhlas, terserah itu urusan suamiku. Aku cari ridha Allah. Sedap kayak gini nih. Setuju Bu? Mainkan Pak. Itu hebatnya agama kita Pak. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu kan. Islam ini selalu, kalau ada dua pihak, selalu dua-dua diapain? Dua-dua diatur aturan mainnya. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, diberi aturan mainnya. Yang saya bilang kemarin, kalau kita ilmu hakikat, kalau suami kawin lagi, yang untung siapa? Yang untung siapa? Zahirnya yang untung suami, yang enak suami, yang rugi istri, tapi hakikatnya yang untung siapa? Istri. Maka ini ilmu hakikat nih. Yang rugi siapa? Suami. Nah, itulah Islam. Jadi kita bapak-bapak mau kawin lagi, aku yang rugi nih, dia yang untung. Kalau dia sabar, dia ikhlas, pintu surganya lipat gandanya gila-gilaan. Langsung jalan tol masuk surga. Kalau aku nggak adil, aku zalim di sini, akhiratku rusak nih. Nggak bisa aku masuk surga, nggak bisa aku dapat ridha Allah. Daripada kayak gini, nggak bisa aku, tak usahlah satu pun jadi. Kata ya aman kan? Aman nggak jadinya? Aman. Itu hebatnya agama kita. Salah satu aja nggak jalan, salah satu aja jalan, aman. Peristiwa sama. Orang kaya disuruh bersedekah, orang miskin dilarang minta-minta. Salah satu jalan aman. Orang miskin nggak minta-minta, tapi orang kaya ngasih, aman. Orang kaya nggak mau ngasih, bakhil. Orang miskin nggak minta-minta, aman nggak? Aman. Yang repot kan apa? Yang kaya nggak ngasih, yang miskin minta dengan maksa. Itu yang berbahaya. Dalam Islam selalu gitu. Yang berbuat salah disuruh minta maaf, yang dizalimi disuruh memaafkan, lepaskan, maafkan. Gitu. Yang bersalah nggak mau minta maaf, nggak apa-apa, asal yang disalahin atau yang dizalimi memberi maaf. Yang dizalimi tidak mau ngasih maaf, tapi yang bersalah mau minta, aman juga. Yang bahaya yang menzalimi tidak minta maaf, yang dizalimi tidak memberi maaf. Jadi dalam Islam selalu dua gitu Pak, dua sisi. Nah, balik kepada yang tadi. Jadi yang ketiga, kita akan menjadi orang yang insya Allah selalu ikhlas atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ikhlas, saya bilang tadi, tidak akan bisa terprovokasi. Nah, 4 yang hebat kalau orang sudah dapat ilmu ikhlas ini. Ilmu apa tadi? Ilmu hakikat. Dunia ini terasa kecil Pak. Enteng kita jalan di muka bumi ini. Ya, sudah dapat ilmu hikmah, yakin, ikhlas, enteng menghadapi dunia ini. Apa? Nggak ada bisa dunia ini bikin kita kecil, terasa dunia ini. Memang dunia ini kecil kok. Kan Allah mengatakan dunia ini sementara, dunia ini terbatas, dunia ini menipu, dunia ini kenikmatan yang kecil, samanan qalilan. Kecil dunia ini Pak, terasa ringan kita menghadapi dunia. Apa aja nggak bisa membuat kita menjadi gundah gaulana, sedih apa. Hilang dunia kita, ya sah saja kok. Toh kalau hilang kita bersabar, dapat nilai yang lebih tinggi. Kan saya bilang dulu Pak, kalau kita ilmu hakikat, kalau dinampakkan pahala sabar, maka seluruh orang akan mengatakan ujian, kesulitan atau musibah yang dia rasakan masih terlalu kecil. Kalau dinampakkan Pak, besarnya pahala sabar itu, kalau dinampakkan pahala sabar itu Pak, berapa saya bilang dulu pahala minimal apa orang sabar itu dosa diampunkan sesuai dengan berat ringannya. Tertusuk duri aja menghapuskan dosa, apalagi tabrakan, apalagi sampai sakitnya berat, apalagi sampai bikin mati.
Makanya orang mati tertimbun, orang mati terbakar, orang mati tenggelam, orang mati sakit, yang itu dinilai apa? Mati syahid menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Mati syahid, Pak, hitungannya, karena sakitnya. Jadi sakit tertusuk duri aja menghapuskan dosa, apalagi sakit sampai bikin mati. Makanya bersyukurlah kita kalau meninggal itu sakit dulu, Pak, bersyukurlah. Karena berarti Allah cuci habis dulu dosa-dosa kita, baru dipanggil. Makanya enak jadi orang beriman. Jadi kalau dinampakkan pahalanya, itu baru penghapusan dosa. Belum lagi mengangkat derajatnya, belum lagi dapat rahmatnya, belum lagi nanti apa? Didapat pahala tanpa batas. Lihat surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi, pahala sabar itu disempurnakan tanpa batas. 39 ayat 10. Makanya saya bilang, kalaulah pahala sabar dinampakkan, orang mengatakan ujiannya masih terlalu kecil. Kalau bisa lebih besar lagi, karena pahalanya gila-gilaan. Nah, jangan saya bilang dulu, mungkin kalau kita kehilangan 10.000 diganti 1 juta, nangis nggak kita kehilangan 10.000? Kita bilang apa kalau gitu? Kalau tahu kita digantinya 1 juta, kita bilang apa? Kenapa cuma 10.000? Kenapa nggak hilang 1 juta? Ya kan? Kalau hilang 10.000 diganti juta, berarti berapa kali, bro? 100 kali lipat. Kalau dalam Al-Quran bukan 100 kali lipat, berarti berapa? 700? Oke lah, 100-nya di sini, 600 kali lipat di sana. Kenapa nggak 1 juta? Kalau hilang 1 juta kita nangis atau senyum? Mantap. Kenapa nggak 1 miliar? Biar begitu kira-kira. Makanya nggak sahabat yang ketika dia mau mati dia bilang kurang jauh, kurang dekat, kurang banyak. Itu gara-gara apa? Pahalanya dinampakkan. Maka kalau nampak yang gaib ini, Pak, masjid ini penuh, Pak. Kalau dinampakkan yang gaib itu penuh masjid ini. Maka Nabi mengatakan kalau dinampakkanlah kebaikan dari sholat subuh dan sholat isya berjamaah, itu orang akan datangi dalam keadaan merangkak. Saking hebatnya merangkak, Pak. Bersyukur Bapak-bapak ini diberi hidayah, kita duduk di sini. Insya. Nah, yang keempat, kalau kita sudah gini, dunia ini terasa ringan, Bu. Kecil lah dunia ini. Ada kita sedekah, nggak ada kita sabar, bagus. Bersyukur bagus, bersabar bagus. Beramal selalu ikhlas. Apa? Sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Istri soleh alhamdulillah, istri kurang soleh alhamdulillah juga. Ya tapi dididik, bukan berarti nggak dididik. Berarti hikmahnya kau didik dia dengan baik, bukan terserah kau. Oh Tuhan, bukan urusan aku, suka hati kau. Wah, jangan. Ya mungkin diberi tanggung jawab kita untuk mendidiknya dengan cara baik. Mungkin Allah turunkan dia untuk kita semakin baik, semakin pintar, semakin bikin strategi. Oh, bagaimana cara menaklukkan istriku nih? Wah, kan gitu. Sampai sekarang saya belum pernah bisa menaklukkan istri saya. Maka saya berusaha terus ini. Dengan segala macam ilmu yang kita punya, kan makin cerdas, Pak. Betul. Kapan dapatnya? Udah kita kasih ilmu gini, masih belum juga, masih belum tak. Berarti harus nambah. Ini masih kurang, tambah terus biar tambah jago kita. Tiba-tiba ada 70 baru dia sadar, leto ya gini kau pikir. Ya udahlah, dapat surga aja lah nanti. Betul. Ya, jadi yang keempat, kalau sudah begini dunia terasa kecil, nggak ada yang bisa kita. Makanya dan saya bilang tadi, kalau sudah gini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dalam kehidupannya, tidak ada yang bikin dia sedih. Kalau udah gini, apa yang bikin kita takut? Nggak ada yang bikin kita takut, nggak ada yang bikin kita sedih. Makanya ini sifat orang takwa yang kita bahas dulu. Lahumul busro, maka dalam kehidupannya akan selalu dalam penuh dengan kebahagiaan, selalu dengan ketenangan. Lihat surat 10, 61, 62, 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah siapa wali-wali Allah tuh. Wali-wali itu udah sampai pada level ini, Pak. Udah sampai pada level yang saya hakikat dia. Udah dekat dengan Allah. Orang seperti ini la khaufun alaihim walahum, tidak ada yang bisa memprovokasi mereka. Tidak ada ketakutan dalam kehidupannya, tidak ada kesedihan dalam kehidupannya. Di ayat 63-nya lahumul busyra, hidup mereka itu akan penuh dengan kebahagiaan. Busyra itu kabar gembira.
Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia juga, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhiratnya. Dunia akhirat mereka bahagia. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tadinya dia orang beriman, dia selalu meningkatkan menjadi orang yang bertakwa. Kayak saya bilang tadi. Maka istilahnya 3. Ahli hikmah, ulul albab, satu lagi apa? Orang bertakwa. Itulah pelajaran kita. Selesai bab ini. Insyaallah minggu depan kita masuk pada bab, masih ilmu hakikat tapi bab-bab yang beda. Nanti kita tentang kehidupan, tentang macam-macam, nanti kita bahas satu-satu. Ya. Jadi babnya tetap intinya apa? Ilmu hakikat. Tapi bab yang berbeda. Biar kita naik level semuanya, Pak. Ini anak muda ini kalau sudah masih muda gini ilmu hakikat, jago kalian nanti. Coba kalian nanti. Kecil dunia terasa. Bukan kayak enggak semangat, tetap semangat dalam hidupnya, tetap berjuang. Tapi berjuangnya bukan lagi untuk dunia yang cemen-cemen, tapi berjuangnya sudah untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah dan doa pun. Jadi gitu Bang Caca, ya, kalah menang itu biasa Bang Caca, aman itu. Ya, saya kira demikian. Tutup dengan doa pertama majelis. Subhanallah, syadailah anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa sama, saya karena ada urusan